Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Presiden Prabowo Subianto menanggapi langsung apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Rocky Gerung bahwasanya presiden ke-8 yaitu presiden bajingan tolol. Presiden ke-8 siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto. Nah, hal itu langsung ditanggapi langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, tentu ini menjadi pembeda ya. Menjadi pembeda di era sekarang, bukan di eranya Pak Jokowi. Kalau di eranya Pak Jokowi mungkin orang yang mengkritik, ngatain presiden itu dan ini nggak direspon langsung oleh presiden. Tapi kalau di era sekarang jangan main-main, Bu. Apalagi seorang Rocky Gerung bisa disikat habis tuh orang, kan begitu. Sebelum menampilkan video terkait bagaimana Prabowo Subianto merespon langsung apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini, saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya mengkritik dengan makar itu beda jauh ya. Kalau kita mengkritik, maka kita harus mengkritik kebijakan apapun yang tidak pro rakyat atau tidak pro masyarakat, itu harus dikritik, atau sedikit merugikan negara itu harus dikritik. Akan tetapi ketika makar itu omongannya sudah berbeda ya, apalagi mengandung provokator seperti yang sudah dikatakan oleh Rocky Gerung. Meskipun pada kenyataannya katanya Rocky Gerung ini adalah hal itu sebuah kritikan yang secara teori dan akademis. Tapi bagi saya dan bagi orang-orang, saya rasa itu bukan tempatnya untuk sebuah lemparan bahasa kritikan. Di dalam negara demokrasi ini memang betul kedaulatan itu sepenuhnya milik rakyat, milik masyarakat. Tapi kita harus tahu dirilah mana yang pas untuk bahasa kritik atau bahasa makar dan provokatif. Baik pemirsa, teman-teman dimanapun kalian berada, mari kita lihat bersama-sama bagaimana respon Presiden ke-8 Prabowo Subianto terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Rocky Gerung ini. Kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak.
Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Nah, teman-teman, itulah penyampaian dari Presiden ke-8 kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana komentar kalian terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Presiden kita ini? Terhadap apa yang sudah dilontarkan oleh Rocky Gerung. Sebenarnya menurut Rocky Gerung ini adalah sebuah kritikan otak katanya. Secara teoritis katanya Rocky Gerung tidak menyerang secara personal presiden tersebut, akan tetapi menyerang beliau Prabowo Subianto sebagai presiden, menyerang dia jabatannya. Akan tetapi pemirsa, kalau dalam sebuah konteks orang awam, maka tentu ini akan menjadi sebuah dilema, sebuah bahasa yang provokatif. Kenapa demikian? Karena bahasa bajingan, bahasa tolol, ini adalah bahasa-bahasa yang secara moral ini sudah tidak baik. Hal ini nggak usah disampaikan kepada presiden lah, disampaikan kepada temannya. Tentu ini akan membuat perasaan, akan membuat orang lain itu sakit hati. Jadi bahasa-bahasa ini kalau menurut Rocky Gerung oke lah, mengkritik otak tolol dan sebagainya, itu bagi saya kurang pas ya. Secara apapun itu, meskipun secara filsafat dan sebagainya kurang pas. Kalaupun toh benar ini adalah sebuah kritikan terhadap kebijakan presiden, kebijakan pemerintah dan sebagainya, tapi kalau bahasa-bahasa seperti bahasa dungu, tolol dan sebagainya itu secara moral sudah tidak baik. Itu akan mengandung provokatif dan peribahasa yang kotor di dalam republik ini. Kita harus hormati juga presiden ini adalah kepala negara, bukan kepala keluarga ya. Kita kepada kepala keluarga aja harus hormat kok. Bagaimana ketika nanti ada seseorang, misalkan masyarakat, mengkritik keluarganya Rocky Gerung, anggaplah orang tuanya, tidak mengkritik personal Rocky Gerung, tapi mengkritik keluarganya, misalkan jabatan keluarganya Rocky Gerung dengan olok-olok, dengan bahasa-bahasa tolol, dungu dan sebagainya, tentu Rocky Gerung akan merasakan sakit hati, kecewa dan sebagainya. Nah, itu sama sebenarnya dengan yang dirasakan oleh orang lain.
Kemudian era Prabowo Subianto ini terus terang saja ini berbeda dengan era sebelumnya, di mana Pak Jokowi memang sedikit tidak pernah merespon ya bagaimana seorang pengkritik mengatakan dungu, mengatakan tolol dan sebagainya itu. Akan tetapi kalau di era sekarang sudah berbeda lagi ya. Sekarang jangankan pengkritik, pejabat pun yang katanya Prabowo Subianto tadi, presiden kita ini akan ditindak tegas kalau bermain-main, dan dableknya luar biasa kan begitu. Saya rasa demikian. Apa yang dikatakan oleh presiden kita ini ada benarnya juga. Harus muhasabah diri, harus bersihkan diri. Sekarang kan masih 100 hari pertama. Kita tunggu di 100 hari kedua bagaimana presiden kita ini, Presiden Prabowo Subianto, memberantas semua pejabat-pejabat yang main-main dan tidak pro kepada masyarakat dan selalu merugikan masyarakat, wabil khusus tingkat daerah, desa, dan provinsi. Kalau di pusat saya rasa itu gampang pantauannya ya, gampang bagaimana pemerintah pusat itu untuk mengakses, tapi yang sulit itu pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa. Itu luar biasa, main-mainnya luar biasa. Nah, di 100 hari kerja kedua atau di 100 hari kerja ketiga, semoga presiden kita ini bisa memberantas dan bisa program-programnya berjalan dengan baik. Kemudian pejabat-pejabat, para pembantu presiden, semoga segera muhasabah diri, bersihkan diri. Bagi yang belum sadar, semoga disadarkan maksudnya. Terima kasih, tulis komentar kalian, jangan lupa untuk di subscribe.